ya, yang tetap setia mengikuti acara kami ya, edukasi seksual. Memang menjadi problem adalah yang namanya herbal ini ya, herbal tentang herbal dan kebugaran seksual. Ya, herbal dan kebugaran seksual. Karena ada banyak produk ya, itu yang mengklaim bisa yang namanya membuat seksualitas atau tubuh itu bugar. Nah, iya dong. Kita harus hati-hati Mbak Ari dan Kang Cecep, karena masalahnya tidak semua herbal itu bisa ya. Lalu pertanyaan yang kedua, sejauh mana khasiat herbal dengan yang namanya obat kimia? Kita harus tahu bahwa obat herbal itu bisa berlaku atau berkhasiat seperti obat kimia. Kita tahu seperti obat jantung, digitalis, obat malaria kina, itu semua berasal dari tanaman, ya, dari tumbuhan. Lalu obat-obat yang lain yang hari ini ditemukan, ternyata banyak juga berkhasiat seperti obat kimia. Jadi kesimpulannya adalah efeknya sama. Tetapi yang perlu kita ketahui, tidak semua herbal tersebut dapat memperbaiki kemampuan seksual atau kebugaran tubuh seseorang. Ya, ada 3 jenis atau namanya 3 kerja dari aprodisiak. Apa sih aprodisiak itu? Aprodisiak itu adalah yang namanya herbal yang berkhasiat tadi. Itu yang kita sebut aprodisiak, ya. Nah, ada 3 jenis cara kerjanya. Yang pertama meningkatkan libido atau hasrat seksual itu ditingkatkan. Lalu yang kedua meningkatkan sensasi. Berarti dia bekerja yang namanya di persarafan, dia bekerja di pembuluh darah. Lalu yang ketiga dia meningkatkan potensi seksual. Berarti dia meningkatkan kebugaran. Dia meningkatkan yang namanya kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Kalau pria berarti ereksinya pasti. Ya, pembuluh darahnya baik, ereksinya lebih bagus. Kalau wanita berarti dia meningkatkan aliran darah di pembuluh darah arteri di vagina. Sehingga pembasahan itu terus terjadi, perangsangan terus terjadi, dan akhirnya bisa mengalami orgasme. Ya, nah kita tahu bahwa setiap jenis yang namanya herbal punya zat aktif. Itu sebagai catatan kita. Ya, setiap produk herbal atau tanaman punya yang namanya zat aktif di dalamnya. Contoh, ada produk itu yang sering terkenal lah, yang terkenal aja lah ya, seperti Panax ginseng. Ya, ternyata dia bekerja, zat aktifnya adalah adanya yang namanya nitric oxide atau nitric oxide bahasa Indonesianya, sehingga meningkatkan relaksasi pembuluh darah arteri di penis, sehingga akhirnya ereksinya bisa bertambah. Ya, dan yang lain-lain. Nah, catatan saya, bagaimana cara kerja dari obat atau dari produk herbal tersebut. Ternyata produk herbal atau setiap jenis herbal ternyata secara garis besar itu cuma 2 mekanismenya. Mekanisme kerja cuma 2. Ya, tadi ada 3 jenis aprodisiak, ada 3 jenis herbal. Yang pertama perangsangan libidonya, hasratnya ditingkatkan, lalu potensi atau kemampuan seksualnya dalam hal ini ereksi dan pembasahan vagina ditingkatkan, dalam arti bekerja di arteri. Lalu yang ketiga meningkatkan sensasi. Tetapi secara fisiologi, secara tubuh ternyata dirangkum itu cuma 2 cara kerjanya. Apa yang dilakukan oleh
si yang namanya produk herbal tersebut, yang pertama dia meningkatkan produk-produk atau zat-zat biokimiawi dalam satu proses seksual intercourse, dalam suatu proses hubungan seksual. Jadi ditingkatkan itu yang namanya materi atau zat-zat biokimia. Ya, contoh tadi saya sudah bilang Panax ginseng nitric oxide. Nah, itu ditingkatkan. Yang kedua, dia bekerja di otot polos. Otot polos itu ada di pembuluh darah. Ya. Otot polos ada di pembuluh darah. Jadi kerjanya di dalam sel. Ya. Ini untuk pria. Jadi supaya kerjanya otot polos di pembuluh darah sehingga terjadi relaksasinya lebih bagus dan akhirnya ereksi lebih bagus. Kalau biokimiawi yang tadi poin nomor 1, cara kerja itu bekerja pada pria dan wanita. Tapi poin yang kedua, bekerja di intrasel berarti dia mempengaruhi kerja otot polos di arteri yang ada di penis. Dalam artian dia meningkatkan ereksi. Catatan saya, herbal afrodisiak untuk pria itu ada 17 jenis. Ya, Mbak Ari, Kang Cecep, ya, dan para pembaca sekalian, ada 17 jenis. Saya nggak perlu sebutin namanya ya, karena namanya itu panjang-panjang, lalu mekanismenya banyak sekali. Bosan kita nanti ya. Namanya nama yang namanya nama Latin pastinya. Dan itu kerjanya itu ada yang meningkatkan hormon testosteron, Kang Cecep. Ada yang meningkatkan hormon DHEA, dehidroepiandrosteron. Ada yang meningkatkan nitric oxide. Ada yang meningkatkan jumlah spermatozoa. Ada yang meningkatkan yang namanya mekanisme daripada pembuluh darah itu sehingga ereksi lebih baik ya. Jadi 2 jenis cara kerja itu terjadi pada 17 apa yang namanya produk herbal untuk pria. Ya. Untuk wanita saya pelajari ternyata ada 4. Ada 4, Mbak Ari. Produk herbal untuk potensi seksual pada wanita. Yaitu yang contoh ya 4 ini DHEA. DHEA itu pada tribulus terrestris pada wanita dapat meningkatkan yang namanya hasrat sehingga libido atau hasrat yang meningkat, pembasahan pun bagus. Kemampuan mencapai orgasme bagus. Yang kedua, ada produk namanya ginkgo biloba, mungkin sering dengar lah. Ginkgo biloba ternyata bisa meningkatkan kemampuan seks pada wanita. Tidak hanya libido. Lalu yang ketiga ada namanya L-arginin. Itu satu jenis asam amino ya pada tanaman banyak sekali. Itu ternyata bisa meningkatkan aliran darah di vagina. Lalu yang terakhir itu yang kita sebut Damiana. Ya. Jadi dia meningkatkan stimulasi seksual. Jadi jaringan saraf, pembuluh darah di vagina itu diperbaiki ya atau ditingkatkan cara kerjanya. Nah, sebagai kesimpulan dari keterangan saya, ternyata produk herbal memiliki kandungan seperti obat kimia ya. Namun kadarnya itu tidak seperti obat kimia. Sehingga diperlukan yang namanya konsumsi yang teratur, yang lama untuk mencapai fungsi obat kimia. Karena kalau obat kimia, contoh obat yang untuk meningkatkan ereksi, begitu diminum langsung terjadi. Obat herbal tidak seperti itu. Perlu pemakaian beberapa kali. Itu nomor 1 kesimpulannya. Nomor 2, karena produk herbal itu sama dengan atau mengandung isi seperti dengan obat kimia, maka kita harus berhati-hati dalam pemilihan potensi obat herbal untuk kebugaran seksual tentunya. Ya. Lalu yang ketiga, dalam setiap problem
seksual pria atau wanita, maka kita harus berhati-hati apa yang cocok dengan si atau penderita yang bersangkutan, yang pria atau wanita. Dia menderita keluhan apa? Nah, maka herbal itu nggak semuanya cocok. Contoh, ada produk herbal untuk meningkatkan spermatogenesis pada wanita. Lah, masalahnya dijual sama wanita, Mbak Ari. Jadi nggak cocok. Dan akhirnya nggak ada gunanya. Demikian ya keterangan saya yang singkat, yang padat, dan mungkin agak sedikit saintifik banget ya. Saintifik sekali, Dok. Gitu.